إنك أنت الوهاب. Kegiatan Ruang Ramadan, Subdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, Direktorat Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, berlanjut ke episode ke-6. Materi pembelajaran pada episode kali ini ialah tips menjadi penghafal Quran yang mutqin dan dipandu oleh Dewan Hakim MTQ tahun 2023, yaitu Ustadz Ilhamuddin Qosim. Sedikit berbeda dari episode sebelumnya, kali ini Subdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits mendatangkan seorang hafiz kenamaan yang juga Imam Masjid Istiqlal. Ia adalah Ustadz Salim Ghazali, juara Musabaqah Hifzul Quran atau MHQ Internasional di Mesir dan Iran pada tahun 2011. Ustadz Salim Ghazali lahir di Pamekasan, Madura, tepatnya pada 17 April 1991. Ia merupakan santri alumni Pondok Pesantren Al-Mujtamak, Desa Plak-Plak, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan. Saat ini selain menjadi Imam Masjid Istiqlal, ia juga mengajar tahfiz di Universitas PTIQ Jakarta Selatan. Jadi juara MTQ itu baru pembuka, Bu ya. Bukan berarti kita sudah menjadi gurunya guru, tidak. Tapi alhamdulillah 96 lembar itu. Ustadz Salim mulai menghafal Al-Quran sejak sekolah dasar ketika gurunya membuka lembaga tahfiz Al-Quran. Namun pemicu awal dirinya tertarik menghafal Al-Quran dikarenakan melihat sepupunya yang rajin membaca Al-Quran saat melaksanakan aktivitasnya. Interaksinya dengan Al-Quran bermula dari pengajaran sang ibu. Di bawah bimbingan ibundanya, Ustadz Salim sempat menghatafkan Al-Quran sebanyak 4 kali. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, Ustadz Salim diadopsi oleh gurunya untuk melanjutkan pendidikannya. Baginya, menjadi seorang penghafal Al-Quran memiliki nikmat dan keberkahan tersendiri. Awal pertama kali saya bergaul dengan Al-Quran itu dimulai dari ibu saya. Jadi umur setahun saya yatim, Bu ya, dibawa pulang ke rumah ibu. Dari situ dimulailah pengajaran Al-Quran setiap hari sama ibu saya, senantiasa mengaji. Kalau dulu qiraati kita pakai, Bu ya, sekarang sudah banyak, ada tilawati, ada iqra dan sebagainya. Saya mengaji kepada ibu saya metode membaca Al-Quran yang masih berupa huruf per huruf itu sampai bisa membaca Al-Quran. Dan saya khatam kepada ibu saya 4 kali. Diurut dari juz 1 sampai juz 30 itu 4 kali. Setelah khatam 4 kali baru saya ngaji kepada paman saya. Khatam ke paman saya, ngaji ke kakek saya. Setelah itu saya umur 8 tahun saya diadopsi oleh kiai saya, diminta untuk mondok di pesantrennya, biar Salim di tempat saya. Artinya beliau mengambil saya yang saat itu masih dalam keadaan yatim, Bu ya, untuk diadopsi oleh kiai. Kemudian saya masuk sekolah dari kelas 1 SD di pesantren. Kemudian pada saat kelas 5, masuk kelas 5 SD, kiai saya kebetulan beliau nggak hafid Quran, tetapi beliau selalu bilang, saya akan membuka lembaga tahfidz di pondok saya dan saya akan mendatangkan guru tugas dari Jogja, didatangkan dari Jogja. Dan kebetulan suami istri waktu itu hafal Quran, jadi dimulailah saya menghafalkan Al-Quran. Sebenarnya keinginan menghafalkan Al-Quran itu pemicunya sudah lama. Sebelum saya mondok, sempat saya melihat sepupu saya, dia pangkas rambut, Bu ya. Dia punya hafalan 10 juz. Dia setiap memangkas rambut itu dia sambil membaca Quran. Saat itu saya mendengar itu, saya masih ingat sekali, dia baca awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lun. Dengan enaknya dia tanpa mushaf gitu.
Saya pikir lagi, kok enak juga ngaji tanpa mushafnya. Bisa ngaji di mana-mana, bisa ngaji di mana-mana dan kapanpun. Di saat yang bersamaan, sebelum mondok saya kan sering ikut ibu saya tadarusan bersama ibu-ibu, bersama saudara, dan selalunya sampai saya hafal ayat-ayat yang selalu dibaca ibu saya itu, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nikmat gitu dengar Bu ya. Alhamdulillah baru kesampaian saya memulai menghafal setelah saya mendatangkan guru tugas dari Jogja. Saya menghafal kepada beliau dari 0 sampai khatam 30 juz. Alhamdulillah kelas 1 SMP saya sudah dapat sanad dari beliau sudah khatam 30 juz. Alhamdulillah setelah itu saya melanjutkan sampai SMA dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Alhamdulillah di PT IKI inilah saya bisa berjumpa dengan guru-guru besar di bidang Al-Quran. Bisa dibayangin Bu ya, guru-guru di PT IKI berkhidmatnya kepada Al-Quran, menghabiskan umurnya untuk Al-Quran. Kalau kita menghafalkan Al-Quran saja itu bisa, kalau serius ya Bu ya, bisa 4 tahun, 5 tahun. Bisa dibayangin gimana yang sudah seperti Ustadz Ilhamuddin Qasim sudah hafal sampai ayat-ayat, urutan ayatnya. Betapa beliau-beliau itu menghabiskan waktunya untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Karena orang yang hafal Al-Quran Bu ya, ada kenikmatan tersendiri yang tidak dirasakan oleh selain orang yang hafal Al-Quran. Enaknya ngomong ya, berasa disiram salju setiap hari, setiap waktu. Ibaratnya orang galau, kita lagi susah sebenarnya, lagi keadaan susah, tetapi nggak bisa untuk kita sedih dan susah. Ia menuturkan metode yang tepat bagi siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran ialah harus membacanya secara baik dan benar. Sehingga dengan membaca kalam-kalam Allah tersebut membuat kita semakin cinta untuk membaca Al-Quran. Jadi yang terpenting pertama kali kita harus baca dengan benar. Bukan lagu, bukan bagaimana cara melakukan Al-Quran yang kita dahulukan, tapi bagaimana penyampaian kalimat-kalimat Al-Quran itu bukan kepada orang lain dulu, kepada kita. Bagaimana bacaan Al-Quran yang membuat kita itu semakin cinta dengan membaca Al-Quran. Keikutsertaan Ustadz Ghazali dalam berbagai ajang MTQ telah berhasil membawa sederet prestasi. Baginya mengikuti MTQ ialah sebagai cara untuk melancarkan dalam hafalan Al-Quran. Saya ikut Musabaqah Tilawatil Quran pada tahun 2002. 2002 berarti sekitar kelas berapa itu? Kelas 6 kalau tidak salah ya. Karena saya lulus SD kelas 2003. Berarti kelas 5. Saya ikut musabaqah itu, ikut 1 juz dan tilawah. Kemudian setelah hafal 10 juz, bahkan sebelum 10 juz, saya diikutkan musabaqah 10 juz tingkat kabupaten. Itu hafalan saya masih kurang 4 lembar. Untungnya yang 4 lembar itu tadi nggak keluar Bu di soal. Alhamdulillah gitu kan. Tapi setelah juara baru disuruh kejar. Itu motivasi yang bagus. Karena apa? Itu yang seperti disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa semestinya orang hafal Al-Quran itu berapa jumlah ayat yang dia hafal, segitu dia mungkin. Hafal 1 juz, lancar 1 juz. Hafal 9 juz, lancar 9 juz. Hafal 10 juz, lancar 10 juz. Nah ini ikut musabaqah sebelum hafal 10 juz. Untungnya gak keluar lagi. Ini yang 4 lembar. Tapi alhamdulillah 9 juz, 96 lembar itu saya sudah mungkin saat itu. Karena begitu metode yang diajarkan oleh guru kita di pondok dulu.
Di akhir sesi, Ustaz Salim memberikan tips dan berpesan kepada siapa saja yang ingin menjadi penghafal Al-Quran agar jangan lelah untuk berguru kepada orang yang kita anggap mumpuni di bidangnya. Imam Samanudi di dalam bab tajwid di akhir bab beliau menyebutkan wa hakadha riyadatun wal akhdhu an afwahi 'arifihi arkanuhu ma'rifatul makhariji kadha sifati thumma ahkamin taji wa hakadha riyadatun wal akhdhu an afwahi 'arifihi khamsatun ta'in. Seseorang akan sempurna bacaan Al-Qur'annya apabila yang pertama dia menguasai makharijul huruf, dari mana huruf-huruf itu keluar. Kemudian dia menguasai sifatul huruf, ini huruf bersifat desis, ini bersifat isti'la dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mengetahui ahkamut tajwid, ini idgham bi gunnah, idgham bil gunnah dan lain sebagainya. Yang keempat banyak melatih huruf-huruf Al-Qur'an. Banyak berlatih bagaimana pengucapan huruf dengan benar. Dan yang terakhir, jangan lelah untuk berguru dan jangan lelah untuk mengaji kepada orang-orang yang kita percaya bahwa beliau-beliau memang betul-betul di bidangnya, yakni di bidang Al-Qur'anul Karim.